Ya, jadi saya pernah ini dapat WA dari rumah zakat gitu. Cuman itu nggak tahu benar nggak tahu nggak dapat link kayak gitu disuruh zakat kayak gitulah. Parahnya mah jadi ada teman, kasusnya tuh teman minjem pinjaman online, terus nomor satu jadi nomor kontak daruratnya. Dia tuh jatuh tempo nggak bayar dan kena teror telepon tuh saya sendiri sebagai kontak daruratnya, padahal yang minjemnya teman saya gitu. Itu hampir 1 jam sekali sih ditelepon. Itu sangat mengganggu banget sekali. Nggak tahu dari mana mereka itu dapat nomor saya ya. Saya juga kurang tahu nomornya dari mana. Menurut saya itu terlalu mengganggu. Ya seperti itu sih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam Islam, kita tuh nggak boleh mengumbar sesuatu yang sifatnya rahasia. Kenapa? Ketika sebuah larangan itu disampaikan di dalam syariat kita, dalam ajaran Islam, itu sesungguhnya terdapat madarat kalau kita langgar. Sebagaimana kita ketahui, zaman sekarang gitu loh, banyak orang-orang yang punya niatan nggak baik memanfaatkan data-data pribadi kita atau hal-hal yang sifatnya private yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan di dalam perkara-perkara yang pada akhirnya merugikan diri kita. Makanya di dalam Islam tuh misalnya kita nggak boleh menceritakan hal yang sifatnya pribadi antara diri kita dengan pasangan hidup kita, nggak boleh. Kenapa? Itu dia. Ujung-ujungnya keburukannya akan menimpa diri kita. Oleh karenanya kita kembali deh ke Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada ajaran Islam yang benar. Maka insya Allah kalau kita komitmen dengan ajaran agama kita, kita pun akan terjaga dari segala hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Sekarang ini kan beragam ya bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak baik. Ya di antaranya itu data pribadi yang terbongkar atau yang terlalu gampang kita expose, pada akhirnya apa yang terjadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak baik, yang pada akhirnya ujung-ujungnya yang terseret siapa? Terseret kita. Makanya kita mulai belajar deh hati-hati kalau udah menyangkut hal-hal yang sifatnya pribadi, sifatnya rahasia, jangan kemudian terlalu mudah untuk dibuka di depan khalayak umum, ya, atau mudah diakses oleh orang lain. Makanya nggak masalah kalau hal-hal yang sifatnya pribadi ini, barang-barang pribadi kita nih, yang satu waktu kita khawatir diketahui oleh orang lain, kita pakai password, ya kita pakai pengaman, nggak apa-apa. Itu diantara tips, bagian dari bentuk ikhtiar kita agar nggak mudah tuh kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya kejadian yang ada kan hartanya dikuras, kehormatan dirinya pun dihancurkan. Nah ini berawal dari apa? Dari data pribadi yang mudah diakses dan kita kurang untuk memproteknya. Saudara-saudariku, Islam ini adalah ajaran yang sangat sempurna. Maka segala sesuatu diatur di dalam ajaran agama kita. Jika itu berupa larangan, maka kita jauhi. Jika itu berupa perintah, maka kita kerjakan. Kenapa larangan kita jauhi? Karena di balik larangan para ulama katakan terdapat berbagai macam bentuk keburukan. Ya, makanya tadi di awal Anda disampaikan, jangan mudah untuk mengekspos hal-hal yang sifatnya private. Jadi mulai sekarang ya kita lebih menjaga kerahasiaan sesuatu yang sifatnya privasi. Karena sesungguhnya di dalam Islam hak-hak kita pun dilindungi. Hak-hak privasi kita tuh dilindungi. Ya makanya nggak boleh pihak lain tuh ngepoin urusan kita, nggak boleh. Seperti kasus yang juga sering kita alami boleh jadi ya. Ada WA masuk, ada broadcast masuk, ya, yang meminta data-data pribadi kita. Nah kita mesti cross check dulu nih,
apa maksud tujuannya. Karena jangan sampai nih hal-hal seperti ini justru akan merugikan diri kita. Karena kalau udah ke-share, ke-input tuh oleh orang-orang yang nggak baik, maka khawatir itu akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk yang pada akhirnya merugikan diri kita. Makanya tips tambahan juga, seperti kita misalnya punya ATM atau kartu-kartu elektronik lainnya, maka kita perlu juga tuh untuk sering mengganti PIN atau password. Apa sih tujuannya? Ya tidak lain itu, untuk menjaga hal-hal yang sifatnya privasi yang kita miliki, jangan sampai mudah diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang ujung-ujungnya bisa memadorotkan diri kita atau membuat diri kita itu mendapatkan keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh sebagian hambanya. Maka mulailah untuk lebih cakap, untuk lebih disiplin, untuk lebih rapi lagi menjaga hal-hal yang sifatnya pribadi atau privasi, untuk tidak mudah atau agar tidak mudah diketahui oleh orang lain yang sebenarnya mereka tidak memiliki kepentingan. Mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا